lagi bersama Kita Pura Media. Kali ini, Kita Pura lagi mengunjungi salah satu kafe di daerah Setiabudi, Kota Palu, yang menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan Maulid Underground. Yap, kegiatan Maulid yang bisa dibilang sangat unik, yang diprakarsai untuk menarik para pecinta underground untuk mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Kali ini Kita Pura akan berbincang santai bersama penyelenggara acara ini. Ikuti terus kami di Kita Pura Media. Banyak Maulid Underground. Apa di benaknya suaka atau kana-kana ini? Nah, benak underground. Maka saya angkat itu cerita dari lagunya Slank, Benak Hitam. Oh, benak hitam. Nah, iya, benak hitam itu identik sama underground, tuh baju hitam. Nah, seperti itulah. Yang ada di benak kita itu underground, sesuatu yang menurut persepsi sebagian orang, atau mungkin bukan sebagian, kebanyakan ya. Artinya kaum-kaum yang termarginalkan. Kan dari benak hitam. Hitam berarti dari yang gelap ke yang terang. Kan Maulid, perayaan peringatan kelahiran Nabi kan. Iya. Kita ambil dari momentum bahwa kelahiran Nabi itu, dia itu membawa kita ila zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya terang. Begini, kita harus pahami bahwa Rasulullah itu bukan cuma milik satu atau dua golongan, tapi semua, termasuk ya kaum-kaum underground itu rasa memiliki Rasulullah itu. Makanya di konsep awal waktu kita buat ini Maulid Underground, kita pakai temanya Rasulullah for all. Iya. Jadi kan tidak lari dari konsep bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Satu itu. Yang kedua, bahwa notabene kita tahu Rasulullah inilah yang memperkenalkan Islam ini toh. Tapi Islam di zaman sekarang ini, orang lebih identik sama seseorang yang kemudian posisi sering ke masjid atau itulah yang dibilang Islam. Padahal seperti pesan Rasulullah bahwa tidaklah saya diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata di sisi underground ini banyak teman-teman yang kemudian kelihatannya kacau, aut-autan dengan pakaian hitam-hitam yang ngeri, tapi punya hati sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Dia bisa berbagi, terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosial mereka aktif seperti itu. Ya, pemahaman yang sama itu kan kita kumpul itu bukan cuman kumpul ngopi atau apa, tapi kita diskusi, bertukar informasi, bertukar ilmu pengetahuan. Jadi semua golongan itu bukan hanya satu dua, bahkan bukan cuman yang pakai surban itu merasa memiliki Rasulullah, tapi seperti kayak kita begini yang punya tato, yang punya celana robek-robek apa, kita merasa memiliki Rasulullah. Dan Rasulullah memang ya tidak mau memilih-milih ini golongan saya, tapi semua. Intinya kita cuma mau buat satu yang kesannya kelihatan seperti bertolak belakang, membicarakan Maulid dengan menggabungkan yang namanya underground ini. Tetapi pada hakikatnya kita buat bagaimana Rasulullah ini tidak dikotak-kotakan lagi. Semua bisa melihat dia sebagai sosok Nabi, sosok panutan, dan semua bisa bergembira dengan kelahiran sosok manusia mulia itu. Jadi tidak harus kau berpeci, tidak harus kau aktif di majelis, tapi di saat kelahirannya Nabi, apapun genremu, selama kau merasa dia sebagai umatnya Nabi, maka rayakanlah dengan gembira. Di media sosial ini kan banyak yang saya sebagian beredar bahwasanya
musik atau alat musik itu haram. Nah sementara maulid underground ini kita tahu dengan aliran yang keras, atau mungkin kalau di persepsinya banyak orang ya, underground ini sebuah bias, ada botan itu setan. Nah itu bagaimana kalau tanggapannya dari KIB atau Kamat? Di zaman Rasulullah itu juga sebenarnya ketika kita memuji-muji Rasulullah itu mengeluarkan nada, ya itu sebenarnya sudah mengandung musik. Ketika nada itu yang kita keluarkan itu ya itu. Nah, berkembang terus, sudah memakai alat, kemudian ada beberapa genre yang timbul, dan itu menurut saya pribadi, menurut dengan kawan-kawan juga itu tidak berpengaruh, karena yang justru berpengaruh kita itu alatnya kita sebenarnya. Nah, kayaknya Kanda, saya potong dulu sedikit karena ada ini istilahnya iklan dari kita, yaitu kopi susu ala Warni. Nah, ini salah satu Warni juga ini istilahnya menu spesial dari Warni, kopi susu dengan ciri khas sendiri. Rezeki kita hari ini. Rezeki berkah dari mulut Ron ini. Insya Allah. Jadi kopi susu ala Warni. Kayaknya dicantik. Tunggu dulu. Kayaknya saya kenalin. Kayaknya dikenal tuh kayaknya. Karena istilahnya kalau orang bilang isi Palu ini pergaulannya di situ-situ saja. Tidak, masalahnya ini yang tadi bawa kopi ini cuma lintas Melawai kayaknya. Tapi termasuk orang-orang terkenal kayaknya. Boleh kayaknya dirasa dulu kayaknya Warni. Karena Warni ini istilahnya ya baru berapa bulan, 8 bulan berdiri. Tapi dengan punya rasa ciri khas tersendiri dan punya cita rasa sendiri. Ternyata beda dengan kopi-kopi yang lain. Masalahnya ini kopi susu warning. Warni. Dia warning gitu. Maksudnya kalau mau minum ini warningnya apa? Tidak bisa tidur atau apa? Ini kan hati-hati. Pasti tataan di sini. Oh pasti tata. Warningnya ini hati-hati ente punya dompet ini. Tak kuras di sini. Oh tidak. Harga aman. Oh. Harga aman ini merakyat. Masalahnya stay di sini. Berarti tapi tidak cukup beda satu gelas. rasanya dari kita biasa ngopi-ngopi di tempat lain. Ah, masa? Beda sekali. Coba saya rasa dulu. Apalagi tambah rokok ini. Wah. Kalau mau underground ini inti dari acaranya sendiri gimana tuh ya? Konsepnya atau metode di dalamnya mungkin apa ya, kan namanya kan maulid ini dikenal juga sebagian dengan perayaan peringatan kelahiran Nabi. Pasti di dalamnya ada metode-metode dakwah kan. Baru inti di dalamnya gimana? Jadi seperti pada saat awal Maulid Underground, makanya kita pakai tema. Nah, tema Maulid Underground yang pertama itu adalah Rasulullah dan sosialis. Iya. Jadi Dialog. Jadi tidak semata-mata perayaan Maulid. Kami rangkaikan ada beberapa kegiatan. Seperti contohnya ada diskusi. Di diskusi kemudian menceritakan itu bagaimana Rasulullah dan sosialisme sendiri yang diselingi sama hiburan musik underground. Nah, kebetulan ada teman-teman yang main musik underground juga main di situ. Underground. Lanjut diskusi sampai kemudian kita kepada acara inti Maulid itu sendiri. Pasti khasnya dari Tidak lepas. Maulid tetap ada dan tidak dirubah. Yang ada cuma kita buat konsepnya bagaimana ini bisa jadi ajang diskusi, terus ajang teman-teman kumpul, sisi entertainnya bisa dapat, bisa bermain musik sama-sama, bisa ketawa. berarti istilahnya Iya, kita merayakan kelahiran Rasulullah itu dengan gembira. Itu sebenarnya yang kita angkat ini bagaimana kita gembira dengan versi kita masing-masing, tapi intinya tidak menjadikan Rasulullah itu sosok yang ditakuti. Jadi tidak ada ceritanya di sini nih kita ancaman-ancaman mau surga, mau neraka, mau bla 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 semua. Pokoknya Rasulullah ada itu sudah cukup membawa kegembiraan. Yang kalau bahasa sayatnya orang Arab dulu itu ada dia pakai ta'ala al-badru lah, setelah terbit bulan purnama atau apa semua bahasanya mengibaratkan bahwa sosok Rasulullah itu yang menerangi, sosok penerang yang lahir bisa membawa kebahagiaan.
Seharusnya seperti itu. Iya. Jangan justru makin kita mau menceritakan Rasulullah, justru yang kita ceritakan adalah versi kuburan lah, versi siksa inilah, dan bla 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 semuanya. Jadi kita ketika kita membuat acara acara maulid, kita yang kedepankan ini silaturahmi kita. Yang mana kan kalau sekarang ini kan di era teknologi, ya silaturahmi yang langsung kita kumpul sama-sama itu agak jarang kan sudah. Jadi ya itu salah satunya juga. Peringatan Maulid Nabi yang pertama dengan yang kedua, apa mungkin ada perbedaan di dalamnya? Perbedaan dari konsepnya itu kan sudah kita lihat kan tema kan sudah berbeda kan. Jadi kalau mungkin kalau konsep yang pertama kemarin itu diselip dengan musik. Kalau hari ini saya lihat underground semua musiknya belum ada. Pada yang kedua ini konsep underground musiknya itu kita gantikan. Tapi kita bicara yang tadi, musik secara universal. Jadi semua yang datang menghadiri maulid ini bisa dengarkan lagu-lagu pop yang enak, bla 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 semua. Tidak harus mendengarkan yang versi-versi yang antum bilang tadi itu religius apa. Yang penting dia bisa bergembira. Intinya kita ajak semua datang untuk bergembira dengan maulid Nabi. Kenapa kita tidak bergembira dengan maulid Nabi? Harusnya kita bergembira. Pakailah atribut yang positif. Ada edukasi lah di dalam kegiatan itu. Ketika kita melihat Muhammad itu sebagai sosok manusia seutuhnya, edukasi akhlaknya ada. Ya kalau kita hubungkan dengan kondisi-kondisi dan situasi sekarang, nah di situ peran penting bahwa orang-orang underground sendiri itu peduli akan situasi-situasi yang ada sekarang, dan kita punya rasa ingin menjadi kelompok pembaharu. Iya, melihat situasi dan kenapa tidak kita ajak kawan-kawan yang lain untuk kita diskusi. Oke, kita diskusi tentang betul-betul Muhammad itu sebagai sosok manusia yang memberi contoh. Jadi secara tema dia berbeda. Tapi garis merahnya adalah kita mengajak bagian yang dulunya tidak tersentuh dengan dakwah itu. Ambil contoh begini. Ada rasa segan dari teman-teman yang biasanya underground atau teman-teman lain lah untuk mau datang ke masjid atau tempat-tempat yang dimana majelis-majelis maulid itu diadakan. Nah, itu juga salah satu tolak ukur kami kenapa tidak kita yang panggil mereka. Kita buat di tempat yang netral. Makanya tempatnya itu kita pindahnya dari satu kafe ke kafe lain. Karena di kafe tidak ada orang yang grogi mau masuk kafe toh. Yang paling dia punya grogi itu dia pikirkan isi dompetnya. Kalau itu saja. Wajib itu. Dari tanggalnya dilihat juga. Tetapi dia tidak lagi rasa canggung untuk masuk ke kafe karena saya umpama tidak pakai dress code sebagaimana yang banyak orang pakai. Jadi kalau umpama kayak teman-teman yang biasa senang pakai kaos, pakai apa semua, pakai pakaian yang santai, lah tiba-tiba mau diajak ke majelis maulid, kan dia rasa canggung. Ketemu di sana semua orang berpakaian putih, kopiah, bla 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 semua, dengan melantunkan syair-syair bahasa Arab yang orang juga tidak paham. Ya toh? Kenapa tidak kita bawa ke satu kondisi situasinya tempat kumpul di mana dia tidak canggung dan dia bisa mendengarkan cerita tentang Rasulullah versi bahasa yang dia mengerti. Itu maksudnya. Nah, karena kan dalam ritual maulid, dalam cerita maulid yang kita kumandangkan, yang kita kenal, ada maulid Barsanji, ada maulid Diba, ada maulid Habsi, ada maulid Yaulan. Itu kan menceritakan sejarah Nabi, tapi versinya bahasa Arab. Kira-kira antum paham tidak bahasa Arab? Ada masalah ini yang istilahnya banyak orang menjadi kendala kan. Biasa orang ketakutan kalau biasa
ini musisi, tapi maulid ini menceritakan tentang ya istilahnya agama kan. Pasti baru apalagi ada underground alat musik. Aduh. Bid'ah, itu. Kayaknya itu saya penasaran kan itu. Sekarang tadi kan kamu jelaskan, jadi kayaknya dulu nih, coba jelaskan dulu. Bagaimana ya saya mau jelaskan? Tanggapan dari teman-teman yang di luar. Yang ditakutkan bid'ah ini apa sebenarnya? Maksudnya kita juga tidak tahu kalau mau haram kah, mau halal kah, urusannya apa. Coba Komio selama ini tidak pernah melakukan sesuatu yang haram, melakukan yang halal, ada jaminan surga tidak? Kalau juga saya katakan kayaknya tidak ada jaminan surga. Jadi sebenarnya ketakutannya orang itu apa? Dia punya takut ini apa? Coba untuk melakukan itu. Kalau saya lihat kan ini beredar di media sosial, bid'ah ini segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah terus kita adakan. Sekarang bagaimana Itu beredar di dengan media sosial, kata tahu kan? ini simpelnya kita cerita. Atau bagaimana dengan yang namanya handphone? Ini teknologi yang tidak ada dipakai Rasulullah. Berarti bid'ah berarti. Iya tidak. Terus bagaimana dengan menyebarkan pesan-pesan agama itu lewat medsos, lewat apa semua? Di zaman Rasulullah kan belum ada yang itu. Itu bid'ah tidak? Nah, cerita musik tadi seperti itu. Sebenarnya bid'ah ini adalah ketakutannya tiap-tiap pribadi ini untuk masuk neraka. Tetapi itu kan ketakutan yang dia bikin-bikin sendiri. Kira-kira ada tidak ceritanya siapa yang barusan meninggal? Eddie Van Halen ini sudah di neraka dia atau bagaimana? Tidak, intinya kita selama hidup di dunia bikinlah kebaikan. Ya, kebaikan sekecil apapun kau buat. Kadang dalam melaksanakan kegiatan maulid underground 2 ini, kalau kendala dalam melaksanakan kegiatan ini apa ya yang kita dapat berapa? Kalau selama pelaksanaan kegiatannya yang selalu kita buat itu, ya kendala-kendala yang kita dapatkan itu ya hampir kecil sekali, karena sebenarnya bukan jadi kendala, tapi ketertarikan ketika misalnya melihat maulid underground, ini underground. Jadi teman yang biasa, kawan-kawan yang di luar itu bukan mempermasalahkan itu. Ya adalah oknum-oknum sedikit, tapi ya kami rasa itu ya terlalu penting. Yang justru menjadi menarik itu jualan undergroundnya itu menjadi jualan, dan akhirnya kawan-kawan di luar tertarik. Ya maulid yang biasa kita ikuti itu ya mohon maaf jarang kawan-kawan dari underground itu ya terlibat langsung gitu. Jadi dia permasalahan itu ada, tapi tidak seberapa, masih bisa lah dikondisikan. Nah, ini terakhir. Ini apa tuh ada pesan yang mau sampaikan sama pemirsa yang mau saksikan nanti kita ini kan? Kesan apa tuh ada pesan gimana caranya, apa bagaimana dalam melaksanakan maulid atau membuat maulid lain, nah itu mungkin ada pesan dari pemirsa dari Kak Ibing atau Kamat. Kalau pesannya dari maulid underground ini, kita berharap teman-teman semua yang khususnya Kota Palu yang merasa bagian daripada umatnya Rasulullah, ayo gabung biar kita kenal sosoknya Nabi itu seperti apa. Kita kenal, pelajari sirahnya, dan lihat bagaimana Nabi itu sebagai sosok manusia. Sebagai sosok manusia berarti Nabi makan, minum, bergaul. Bergaul ini dalam status sosial dengan yang orang berbeda keyakinan. Dia bagaimana kemudian tidak melihat agamamu apa semua, bagaimana dia tampilkan akhlak. Nah itulah
pesan-pesannya mungkin, ayo kita gabung dulu, gabung, saling support dengan acara ini. Insya Allah ke depan kita akan buat terus dan jadi agenda tahunan kita untuk Maulid Underground ini. Cuma supaya memotivasi, bagaimana kita yang muda ini bisa mencintai Nabi. Intinya saat kau mencintai Nabi, pelan-pelan dia akan jadi sosok panutan. Dia jadi idolnya kita. Dia jadi sentral di mana kita lihat bagaimana dia dari sisi pemikiran, bagaimana dia bergaul, sehingga kita akan mengikuti pola yang dibuat Nabi. Nah, seperti itu. Dibuat santai saja. Karena kultur yang ada di Arab sana bukan kultur yang ada di Indonesia. Itu seintinya. Ya, sebenarnya hampir sama dengan Ibeng tadi, bahwa yang pesan dari kegiatan Maulid Underground ini bagaimana kita lebih tali silaturahminya kita itu kembali, kita berkumpul, intinya kita merayakan kelahiran Rasulullah itu dengan cara bergembira, bukan kita saling menakut-nakuti. Misalnya ketika memakai atribut lain daripada yang biasa, itu dibilang itu tidak betul, itu bukan umat Rasulullah itu. Memang umatnya siapa kalau begitu? Ya begitu. Jadi pesannya jangan terbawa sama isu-isu atau sekat-sekat perbedaan golongan-golongan ini. Intinya kalau kau merasa umat Rasulullah, cintai Rasulullah, cintailah. Tidak perlu ada kata-kata minta atau apa. Jadi biarkan, karena harusnya cinta itu tulus loh. Tidak ada tendensi apa-apa. Tidak mau juga dibilang sebagai sosok yang seolah-olah mencintai Rasulullah. Tapi kumpul lah. Nah, ini saatnya kumpul di mana ideologi-ideologi yang banyak sekali pecah-pecahan ini, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bla 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 semua. Kenapa tidak kumpul saja? Kumpul cuma bilang kami datang di sini mau bergembira dengan kehadiranmu ya Nabi. Seperti itu. Oke, sahabat kita.com, itulah diskusi kita bersama Kak Ibeng dan Camat. Dan dapat tersimpulkan bahwasannya Maulid Underground 2 ini dengan metode istilahnya bagaimana cara kita bisa merangkul semua orang atau semua golongan datang kemari, karena biasanya tadi kan seperti Kak Ibeng bilang, banyak orang misalnya kaku datang di acara Maulid karena mungkin genre atau latar belakangnya. Dan sekarang di Maulid Underground ini, tanpa melihat genre, tanpa melihat ras atau apa, kita sini datang untuk bersilaturahmi, bersatu, dan intinya membawa kedamaian. Oke, sahabat kita.com, salam inspirasi, tetap berkarya dan terus berinovasi. Dan saksikan di tayangan kami selanjutnya. Oke.